Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Bupati Banyumas Ahmad Hussein menjadi buah bibir akibat pernyataannya pada rapat koordinasi supervisi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ahmad Hussein meminta KPK agar tidak langsung melakukan operasi tangkap tangan atau OTT jika menemukan indikasi korupsi yang dilakukan kepala daerah. Ahmad Hussein meminta KPK untuk memberikan peringatan jika ada kepala daerah yang terindikasi melakukan korupsi dan jangan langsung melakukan operasi tangkap tangan. Ahmad menambahkan, jika kepala daerah tersebut sadar dan mengoreksi perbuatannya, maka bisa dilepas. Namun jika setelah diberi teguran, pelaku masih korupsi, baru ditangkap. Permintaan Bupati Banyumas tersebut menuai banyak sorotan dari berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, PLT Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Mariati Kuding menyatakan selama kepala daerah menjalankan pemerintahannya dengan memegang teguh integritas, mengedepankan prinsip-prinsip good governance, dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak perlu ragu berinovasi atau takut dengan OTT. Daerah, kami semua takut dan tidak mau di OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas gitu Pak. Tapi kalau kemudian tidak berubah baru ditangkap Pak. Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas gitu Pak. Tapi kalau kemudian tidak berubah baru ditangkap Pak. Bagaimana tanggapan KPK terkait permintaan ini? Telah bergabung bersama kami juru bicara pencegahan KPK, Ipi Mariati Kuding. Selamat sore Ibu Ipi. Bu Ipi, saya ingin mengutip ini Bu, pernyataan dari Bupati Banyumas Ahmad Hussein. Kami, para kepala daerah maksudnya, mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, kami dipanggil terlebih dahulu. Kalau ternyata dia itu mau berubah, ya sudah lepas saja gitu. Tapi kalau kemudian tidak mau berubah, baru ditangkap. Nah, bagaimana Bu Ipi, KPK menampung usulan ini? Ya, yang pertama kalau takut di OTT maka himbauan kami adalah jangan korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu dalam konteks pencegahan kami ingin menyampaikan begini Mbak Zakia. Jadi KPK sebetulnya sudah sejak 2018 melakukan pendampingan terhadap 542 pemerintah daerah yang meliputi pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi dalam program penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Ada 8 area intervensi kami menyebutnya atau menjadi fokus area perbaikan atau penguatan tata kelola tersebut yang sebenarnya kami petakan dari pengalaman KPK menangani perkara korupsi. Jadi ini adalah 8 sektor yang merupakan titik-titik rawan korupsi di daerah yang masih kami temukan menjadi modus korupsi yang masih kerap dilakukan oleh kepala daerah. Apa saja itu? Yang pertama misalnya mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD. Kemudian juga ada terkait dengan perizinan. Ketiga, kalau kemarin kita sempat dengar KPK melakukan tangkap tangan terhadap Bupati Probolinggo terkait dengan jual beli jabatan, maka area intervensi yang ketiga kami dorong adalah terkait dengan manajemen ASN. Kemudian juga ada manajemen barang milik daerah. Kemudian ada juga bagaimana melakukan optimalisasi pendapatan daerah. Dan yang berikutnya ada terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kemudian juga ada terkait dengan penguatan kapasitas APIP atau aparatur pengawas intern pemerintah. Dan yang kedelapan adalah tata kelola dana desa. Hal ini sehubungan dengan alokasi dana desa yang sudah dikucurkan kepada desa. Dan banyak memiliki potensi kerawanan. Bu Ipi, tapi kalau dari data KPK sendiri, berapa banyak sebenarnya kepala daerah yang kemudian tertangkap tangan? Setidaknya sejak periode 2004 sampai dengan Maret 2021 ini kami mencatat tidak kurang dari 132 kepala daerah yang sudah menjadi tersangka ya di KPK. Modusnya kurang lebih sebetulnya hampir sama. Ada 4
ataupun tadi 8 area itu yang sebetulnya menjadi titik rawan, tapi 4 diantaranya yang paling sering, yaitu yang pertama terkait dengan sektor belanja, yaitu pengadaan barang dan jasa. Ini modus korupsi yang masih kerap terjadi, bagaimana intervensi dari kepala daerah, kemudian melakukan rekayasa di sana dalam proses lelang, pemenang yang sudah ditentukan, dan lain sebagainya. Kemudian pada sektor penerimaan daerah, misalnya bagaimana pengelolaan terkait dengan pajak dan retribusi. KPK masih menemukan sebetulnya masih banyak potensi kebocoran pajak daerah yang tidak terpungut, tetapi kemudian juga ada potensi ataupun intervensi dari kepala daerah untuk kemudian mengakibatkan kebocoran di dalam sektor penerimaan ini. Yang ketiga terkait dengan perizinan. Kami menemukan bagaimana penerbitan rekomendasi hingga penerbitan izin juga masih menjadi satu sektor yang rawan korupsi karena masih sangat mudah untuk dilakukan jual beli izin misalnya. Dan yang keempat yang masih juga terjadi adalah terkait dengan jual beli jabatan. Yang terakhir KPK lakukan tangkap tangan terhadap Bupati Probolinggo. Bagaimana pengisian struktur jabatan dan kegiatan rotasi mutasi itu dilakukan dengan tidak berdasarkan pada sistem merit. Tapi setiap jabatan bahkan memiliki harga, itu yang kami temukan dari kasus penanganan korupsi yang KPK lakukan. Baik, Bu Ipi, kalau kita melihat begitu ya klarifikasi dari Bupati Banyumas sendiri, ia mengatakan apa yang dikatakan itu dalam ranah pencegahan, bukan ranah penindakan. Tapi kalau kita lihat apa yang dikatakan tadi bahwa kalau ditemukan kesalahan dipanggil terlebih dahulu, kalau mau berubah ya dilepas, kalau tidak bisa berubah baru ditangkap. Ini kan artinya sebenarnya kalau ditemukan kesalahan, ini artinya kan sudah ditemukan adanya unsur pidana dalam melakukan tindak pidana korupsi begitu. Nah ini KPK melihatnya seperti apa? Apakah ini memang minta dimaklumi begitu dengan apa yang diperbuat oleh kepala daerah atau seperti apa ini Bu Ipi? Ya, saya kira ada kesalahpahaman ya, salah pemahaman terkait dengan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Kalau kita lihat faktanya, tangkap tangan yang dilakukan KPK modusnya adalah penyuapan. Apa itu penyuapan? Di dalam proses penyuapan kita ketahui ada proses kesepakatan di sana antara pemberi dan penerima, dan biasanya dilakukan di tempat yang tertutup atau rahasia dan dilakukan secara diam-diam. Bahkan bukan hanya penerimaan misalnya uang ataupun barang, tapi dalam bentuk janji, begitu itu sudah masuk dalam penyuapan begitu ya, ketika ada meeting of mind atau ada kesepakatan antara pemberi dan penerima, maka ini sebenarnya sudah satu tindak pidana. Jadi sebenarnya kemudian tidak bisa kita campurkan antara upaya pencegahan dengan penindakan melalui OTT tersebut begitu. Jadi saya kira harus dipahami ini berbeda. Apa yang dilakukan KPK dalam upaya pencegahan, saya kira sudah sangat banyak. Bahkan secara khusus, KPK mendesain program-program pencegahan korupsi khusus untuk perbaikan di pemerintahan daerah. Salah satunya dengan penguatan tadi tata kelola pemerintahan daerah. Baik, kalau memang program-program ini sudah ada, sudah disosialisasikan, tapi kalau melihat tadi Ibu Ipi katakan 130 lebih begitu ya, kepala daerah yang kemudian tertangkap dalam operasi tangkap tangan. Ini kemudian apa yang Ibu Ipi, mengapa kemudian masih banyak terjadi kasus korupsi yang ataupun juga dalam operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah? Ya, saya kira kalau bicara mengenai penyebab korupsi di Indonesia memang persoalan yang kompleks. Ada banyak teori saya kira yang bisa menjelaskan mengapa korupsi ini masih terus terjadi dan bahkan berulang begitu ya. Di beberapa daerah kami temukan atau kami bahkan menangani 3 kepala daerahnya harus bolak-balik ditangkap oleh KPK. Yang pertama, dalam konteks pencegahan kami telah melakukan tadi upaya pemetaan titik-titik rawan korupsi yang kemudian melalui upaya tersebut kami kemudian mencoba menjabarkannya menjadi langkah-langkah pencegahan yang konkret. Dari 8 area intervensi tersebut tadi misalnya kami turunkan menjadi 34 indikator yang kemudian kami jabarkan kembali secara teknis untuk dapat dilakukan oleh pemerintah daerah ke dalam 70 subindikator. Ini langkah yang sudah sangat teknis yang sebenarnya pemerintah daerah bisa tinggal langsung lakukan begitu ya.
Ya, kalaupun kita mau bicara dalam aspek atau konteks global, misalnya secara nasional, apa yang menyebabkan misalnya korupsi masih terus berulang? Ya, kita ketahui saat ini sistem politik memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi korupsi saat ini. Biaya politik yang masih sangat mahal, kemudian prosesnya yang masih transaksional, dia kemudian mendorong banyak kepala daerah, kemudian ketika menjabat berpikir bagaimana kemudian mengembalikan modal. Dari kajian KPK juga ditemukan bagaimana misalnya kepala daerah saat mengikuti kontestasi pilkada ternyata tidak membiayai kontestasi itu sendiri, karena dari hasil analisis LHKPN-nya kita menemukan memang itu tidak akan dapat dipenuhi oleh calon, tetapi kemudian ada sponsor yang membiayai. Baik Ibu IP Mariati Kuding, juru bicara pencegahan KPK, terima kasih sudah hadir bersama kami di Metro hari ini.